Awiganamastu Namo Sidam. Om Swastiastu. Pemirsa yang berbahagia, selamat datang di dalam program Mimbar Agama Hindu TPRI. Senang sekali saya Idewa Bagus Pinatih dapat menyapa Anda semua dalam keadaan yang penuh makna. Dalam episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dan penting bagi generasi umat Hindu kita, yakni generasi Hindu cerah, bukan bebas tanpa batas. Bangun karakter bukan sekedar gaya hidup. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang pendidik atau salah satu guru agama Hindu di Kota Mataram, yakni Ibu Putu Kumala Dewi SAG MPD. Untuk lebih lanjut, mari kita sapa beliau. Om Swastiastu, Bu. Om Swastiastu, Pak Dewa. Bagaimana keadaannya hari ini? Astungkare, sehat. Sebelum Ibu memaparkan tema Ibu hari ini, saya ingin bertanya, apa yang melatar belakangi Ibu sampai membuat tema yang sangat luar biasa, khususnya untuk generasi muda kita, dan juga mungkin Ibu akan memperkenalkan dulu untuk umat sedharma kita yang ada. Disilahkan untuk. Terima kasih Pak Dewa. Om Swastiastu, Om Awiganamastu Namo Sidam, Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Sebelumnya mari kita berdoa memanjatkan puji syukur kehadirat Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena izin beliaulah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam melakukan kegiatan seperti mimbar agama di TVRI. Baiklah, nama saya Putu Kumala Dewi SAG MPD. Saya bekerja di naungan Kementerian Agama Kota Mataram, bekerja di salah satu sekolah negeri SMK Negeri 2 Mataram. Izinkan saya untuk mengucapkan mantra guru terlebih dahulu. Om Gurur Brahma, Gurur Wisnu, Gurur Dewa Maheswara, Gurur Saksat Param Brahma, Tasmai Sri Gurawe Nama, yang artinya Brahman sebagai guru, Brahman manifestasinya sebagai guru Brahma, Wisnu dan Maheswara, memberikan berkah dan anugerahnya kepada kita semua. Baiklah, kepada umat sedharma dimanapun berada, hari ini marilah kita bersama-sama sharing mengenai topik pada siang hari ini, yang mana generasi Hindu cerdas bukan bebas tanpa batas, membangun karakter bukan sekedar gaya hidup. Mengapa topik ini kita sering gaung-gaungkan, Pak Dewa? Sebagai pendidik, saya di sekolah ya sudah kurang lebih mengabdi di STM awalnya sebelum di SMK Negeri 2 Mataram, terinspirasi untuk membawakan topik generasi Hindu cerdas, bukan bebas tanpa batas, membangun karakter, bukan sekedar gaya hidup. Karena di mana kita ketahui bersama, generasi Hindu di zaman yang sekarang ini, zaman yang sudah milenial, sudah modern. Ya, modern, ya, mengenai teknologi yang serba canggih, anak-anak dituntut untuk selalu harus mengenal IT dan sebagainya, ya Pak Dewa ya. Jadi di sini mereka generasi Hindu cerdas. Kalau menurut cerdas dalam perspektif Hindu, di dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 50 mengatakan orang yang membangun kecerdasan itu dengan budi atau kecerdasan spiritual, mereka akan mampu melampaui berbagai itu, baik perbuatan baik maupun perbuatan yang kurang baik. Jadi
Di sini Hindu itu, generasi Hindu itu perlu mengikuti semua arus tantangan dengan karakter-karakter yang mereka miliki atau pondasi yang mereka miliki. Jadi ada beberapa pilar di sini untuk mengenai arti kebebasan yang bertanggung jawab tentunya. Jadi bukan kebebasan yang asal sekedar bebas, yaitu gaya hidup yang maunya tanpa batas seperti itu Pak Dewa ya. Sekarang anak-anak muda kita sekarang generasi Hindu kita itu ya mengikuti zaman. Jadi ada 4 pilar. Jadi mereka bisa melakukan kebebasan itu dengan pilar yang kita miliki dalam Hindu. Yang pertama itu kebebasan yang bertanggung jawab. Di sini kita swadharma. Jadi mereka sebagai generasi Hindu yang cerdas melakukan swadharma itu melalui jati diri yang mereka miliki. Jadi bisa mengukur sebagai sejauh mana jati diri yang mereka anggap bisa atau tidak mengikuti kebebasan tersebut. Jadi berdasarkan dengan swadharma tersebut. Yang kedua itu bisa melalui ahimsa. Jadi kita tuntut generasi kita, terutama di kalangan pelajar, generasi Hindu kita itu di kalangan pelajar harus memahami apa itu konsep ahimsa itu, yaitu tidak menyakiti, ya, tidak membunuh, tidak menyakiti sesamanya. Jadi dengan demikian mereka bebas tapi memiliki tatanan-tatanan sesuai dengan moral-moral yang ada di negara kita tercinta ini. Dan setelah itu selain ahimsa juga mereka harus mempunyai tapas seperti tapa atau memiliki bisa menahan emosi, menahan diri dari godaan-godaan yang berada di luar dari pergaulan mereka tersebut. Mungkin itu pilar-pilarnya Pak Dewa. Mudah-mudahan dan semoga generasi kita paham dengan adanya 4 pilar yang ada untuk kebebasan yang mereka harus lakukan, tapi sesuai dengan moral-moral kerohanian kita. Ya, untuk tadi kita udah membahas apa melatar belakangi Ibu mengambil tema ini. Nah, dari tema yang begitu panjang ini, Bu, saya mau ingin bertanya dengan Ibu makna cerdas. Makna cerdas yang dalam perspektif Hindu. Seperti apa makna cerdas tersebut? Untuk biar lebih lanjut mungkin Ibu jelaskan makna cerdas itu, karena di sini generasi muda kita mungkin banyak yang hanya memandang cerdasnya itu dalam akademis dan sebagainya. Mungkin dalam perspektif Hindu mungkin ada penjelasan cerdas itu sendiri seperti apa, Bu? Ya, baik Pak Dewa, terima kasih. Cerdas dalam perspektif Hindu itu bisa dikatakan itu bukan berarti cerdas dalam intelektual saja, tetapi spiritual dan moral juga. Jadi cerdas spiritual dan moral itu harus berjalan sejalan dengan intelektual yang kita miliki. Jadi cerdas itu bisa berpikir yang jernih dalam perspektif Hindu. Ada banyak ya fenomena yang terjadi kan. Mereka itu cerdas tapi tidak sejalan dengan perspektif Hindu. Ajaran dharma kita itu ajaran dharmanya itu masih agak diabaikan gitu. Nah, jadi ini satu contoh Pak Dewa, mungkin dari kasus pelajar mereka itu cerdas. Budi pekertinya juga bagus, tetapi kurang
kurang memiliki pikiran yang jernih. Seperti apa? Seperti mengikuti tren gaya hidup mereka itu tanpa terkendali, seperti adanya ingin rasa mencoba-coba. Nah, rasa ingin tahu ya. Ya, rasa Karena ingin tahu melihat orang lain ya, seperti itu, rasa ingin seperti itu juga gitu. Iya. Tanpa kita sadar antara salah dan benarnya. Kadang kita perlu ini tanda kutip ya pemirsa atau generasi muda yang ada di luar untuk memaknai lebih dalam lagi makna cerdas itu tersendiri, khususnya dalam perspektif Hindu. Ini sudah disampaikan oleh Ibu Kumala untuk masalah arti dari cerdas ya, untuk perspektif Hindu kita. Untuk lebih lanjutnya Bu, tadi Ibu membahas masalah kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang bertanggung jawab untuk generasi muda kita dulu nih. Seperti apa cara mengimplementasikan arti dari kebebasan yang bertanggung jawab ini? Mungkin Ibu bisa memberikan contoh-contohnya atau penjabarannya Bu. Silahkan. Terima kasih Pak Dewa. Dari kebebasan yang bertanggung jawab ini intinya kita menggiring generasi muda kita, khususnya generasi Hindu, untuk memahami atau mengenali jati dirinya. Jadi bebas dengan tatanan jati diri. Seperti tadi itu Swadharma, saya itu berada dalam posisi yang mana. Saya itu tugas saya sekarang itu sebagai pelajar atau sebagai mahasiswa, seperti itu. Jadi kalau mereka sudah mengetahui tatanan-tatanan tersebut, Astungkara, ya Awigenam, mereka bisa mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua tadi kan tidak ahimsa itu. Ahimsa itu mereka harus paham apa itu pengertian dari ahimsa, yaitu tidak menyakiti. Ya, menyakiti itu mulai dari menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain. Jadi nanti akan berimbas juga ke sesamanya gitu ya, Pak Dewa ya. Jadi di sini kata bebas dalam perspektif Hindu di sini saya bawa lagi ke contoh nyata ya Pak Dewa ya, karena perkembangan teknologi di sini kalau kurang diimbangi dengan memahami jati diri mereka masing-masing. Jadi satu kasus pernah terjadi di satu sekolah negeri. Mereka itu anak yang cerdas, luar biasa cerdas dalam pendidikan agama, khususnya mereka mendapat nilai yang bagus ya. Si A ini setiap hari memperoleh nilai yang sangat bagus gitu ya, berprestasi. Tetapi karena rasa ingin tahu dan kurangnya memahami jati dirinya, si A, si pelajar ini kena kasus Pak Dewa. Jadi sangat disayangkan sekali. Umat Sedharma yang berada di rumah, mohon juga sebagai orang tua kita lebih dekat lagi kepada anak-anak kita, putra-putri kita, generasi Hindu kita, generasi emas ya Pak Dewa ya, di sekolah cerdas. Tapi sayangnya karena kurang ada pondasi yang kuat dari jati dirinya, dari lingkungan juga, sampai ada kasus, terungkaplah kasus tersebut. Dan saya juga shock sekali sebagai pendidik dan terutama juga sebagai guru pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti di Kota Mataram. Kenapa kok harus anak yang berprestasi? Padahal mereka itu cerdas gitu. Dan jadi ada beberapa jadi berimbas kepada teman-temannya yang 4 orang ya. Waktu itu kasusnya itu ada 4 orang dengan melakukan satu video porno ya. Sekarang itu kita nggak perlu sembunyikan lagi ya Pak Dewa, karena pengaruh teknologi juga, HP-nya sudah canggih-canggih, tidak ada yang menggunakan HP zaman kita, zaman jadul, zaman yang dahulu ya. Jadi sekarang anak SD pun juga sudah lebih canggih dari gurunya. Jadi gurunya tuh bisa dikelabui juga dengan adanya AI dan sebagainya itu. Tidak kita salahkan juga, tapi sebagai guru ini khusus pendekatan juga.
Nah di situ saya lanjut lagi dengan kisah ini, kisah nyata. Tunggu bentar Bu, ya saya tahan lagi. Oke. Sangat ya, Ibu menyampaikan emosionalnya luar biasa Ibu, tapi kita jeda setelah pariwara berikut ini. Baik umat sedharma dimanapun Anda berada, tadi sudah Ibu Kumala menyampaikan arti atau makna cerdas, kebebasan. Nah sekarang kita lanjut dari tema yang tadi dipaparkan oleh Ibu Kumala. Masih banyak pertanyaan yang ingin saya sampaikan atau ingin bertanya sama Ibu Kumala. Salah satunya pertanyaan saya berikutnya ini Bu Kumala. Saya minta Ibu menjelaskan atau menggambarkan atau menceritakan arti atau maksud membangun karakternya terlebih dahulu, baru Ibu nanti kita saya dilanjutkan bukan sekedar gaya hidup. Nah itu yang paling menonjol di materinya Ibu, bukan sekedar gaya hidup ya. Jadinya saya ingin Ibu menjelaskan lebih dalam lagi bagaimana maksud dari tema Ibu ini. Baik, terima kasih Pak Dewa. Ini memang menarik sekali ya, membangun karakter bukan sekedar gaya hidup gitu ya. Jadi kita bergaya itu boleh-boleh saja ya, semua orang itu, semua umat itu harus bergaya. Kalau tidak bergaya itu kan nanti nggak terkenal gitu ya. Apalagi sekarang fenomena yang terjadi itu bukan hanya kalangan generasi Hindu atau generasi muda saja yang eksis dalam bergaya gitu, tapi banyak kita lihat sekarang kan justru emak-emak gitu ya. Mohon maaf pemirsa di rumah. Jadi ibu umat sedharma, ibu-ibu khususnya ya yang berada di rumah juga, walaupun masih ada di rumah juga tetap eksis bergaya, mengikuti gaya hidup. Jadi apalagi kita pelajar, anak-anak yang generasi Hindu yang ada di bangku sekolahan, pasti karena ada melihat teman-temannya ya, teman-temannya kan perubahan gaya hidup itu kan berubah-ubah setiap hari seiring perkembangan teknologi perkembangan teknologi. Jadi kalau mereka itu tidak mengikuti juga, nanti bisa diejek atau dibully oleh temennya, kan susah juga ya Pak Dewa ya. Banyak sekali terjadi kasus-kasus yang seperti itu. Jadi ini perlunya karakter, membangun karakter untuk mengikuti pola gaya hidup yang berubah-ubah ini. Jadi mengikuti perkembangan juga. Jadi dalam Hindu, Pak Dewa, kita di dalam Hindu itu dengan mengikuti atau membangun karakter sebagai pondasi kita itu Astungkara, dengan adanya nanti ada empat cara membangun karakter ya di dalam Hindu. Setelah kita pahami ini, semoga generasi kita, generasi emas kita, pelajar dimanapun berada, khususnya di Nusa Tenggara Barat ini, bisa memiliki pondasi yang kuat untuk menghadapi tantangan yang semakin sekarang ini sudah serem ya. Saya sebagai era digital ya, semuanya sudah digital. Benar sekali, belanja teknologi digital, pembayaran apapun digital, nilai pun digital juga sekali. semuanya digital. Jadi ini yang harus saya sampaikan juga. Mari kita sharing informasi ini supaya jangan hanya diserahkan kepada pendidik saja yang berada di sekolah-sekolah. Tugas kita bersama. Tugas kita bersama, orang tua juga dan sebagainya gitu ya. Jadi yang pertama yang harus kita bangun untuk memiliki karakter pondasi yang kuat itu, yang pertama itu serada bakti. Ya, serada bakti atau memiliki keimanan ya, keimanan
selalu ingat kepada Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, Astungkara, dengan selalu kita mengingat dimanapun kita berada, mengingat dan menyebut nama beliau, walaupun itu hanya di dalam hati, tidak perlu nanti tadi si Ibu Kumala suruh kita selalu mengingat-ingat nama beliau atau menyebut-nyebut nama beliau. Jadi pelajar anak kita, terutama anak SD ya, kalau kita katakan A pasti mengikuti A gitu. Jadi minta tolong untuk umat sedharma yang berada di rumah, khususnya orang tua. Jadi mohon mari Bapak Ibu, kita sebagai orang tua di rumah memantau anak kita untuk selalu ingat kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa gitu, terutama untuk Trisandya, Trisandya, Pancasembah itu mereka itu masih masa meniru. Jadi kalau orang tuanya tidak pernah ke sanggah atau ke merajan, melakukan persembahyangan di rumah dulu, nggak usah jauh-jauh ke luar atau ke pura ya Pak Dewa ya. Kalau orang tuanya sudah hanya memerintahkan anaknya saja, hanya menghimbau anaknya saja, tapi mereka sebagai orang tua masih tidur-tiduran atau seperti itu, bermalas-malasan. Jadi itu yang akan ditiru oleh anaknya kita. Itu akan menjadi contoh ya. Iya, itu benar. Akan menjadi contoh, akan menjadi keterbiasaan kita jadinya. Karena orang tua saja diem di rumah, nonton TV dan sebagainya gitu. Orang tua di rumah, kalau di sekolah mungkin kita sebagai pendidik Bu ya, sebagai guru, sebagai barometer dari siswa-siswi. Kalau di rumah ya orang tuanya orang saja tuanya. yang menjadi kita sebatas dari jam 7.30 sampai jam, kalau anak tingkat SMA kan pulangnya tuh jam 2 ya. Kalau anak SD mungkin jam 1. Jadi hanya sebatas itu kita bisa mendidik anak-anak kita yang berada di lingkungan sekolah. Tapi minta tolong kepada umat sedharma yang berada di rumah, mohon juga setelah pulang sekolah anaknya, mari kita bersama-sama membimbing, karena saya pun memiliki anak juga gitu. Jadi apalagi membawa nama seorang pendidik guru agama Hindu. Jadi berat sekali itu Pak Dewo, benar-benar berat itu. Tanggung jawabnya berat sekali. Jadi kita sudah mendidik di sekolah Trisandya Astungkara, itu ada kegiatan imtak juga, jadi ada kegiatan imtak dan sebagainya. Nanti akan kelihatan ya pada saat di sekolah itu paginya itu sudah kelihatan mana anak yang di rumah sudah terbiasa ke merajan atau ke sanggahnya dan sebagainya untuk melakukan persembahyangan. Jadi bahkan pernah ada pertanyaan, Bu, kalau kita tidak memiliki sanggah atau merajan, di mana kita memuja beliau, memuja Tuhan? Jadi bisa di pelangkiran atau dengan menyebut nama beliau saja sudah di dalam hati itu sudah luar biasa. Yang penting seperti ada ini siswa ya Pak Dewo ya, saya tuh absen aja Bu, boleh nggak ya? Jadi seperti bahasa absen itu juga oke gitu. Jangan disalahkan untuk anak-anak muda itu memiliki pengetahuan dengan kalau kita sembahyang lama-lama habis waktunya habis waktu karena terburu oleh waktu, dikejar untuk jam sekolah. Jadi Bu, absen aja boleh ya Bu. Jadi Tuhan tuh sudah melihat langsung kita sembahyang, silahkan, yang penting kalian ingat gitu. Mungkin itu Pak Dewo yang pertama. Dari tema ini Bu, membangun karakter bukan sekedar gaya. Karakter Hindu dibangun lewat ada 3-4 pilar, mungkin ada 4 poin yang Ibu ingin paparkan, yaitu Srada dan Bakti, Trikaya Parisuda, Catur Guru, dan ajaran Karma Pala. Bu, bisa enggak Ibu jabarkan satu persatu Bu, dari Srada dan Baktinya, Trikaya Parisudanya, Catur Gurunya, dan ajaran Karma Palanya Bu? Baiklah, tadi kita sudah bawa pertama ke Srada Bakti sudah umum. Jadi dimohon juga untuk umat sedharma yang berada di rumah, yang berada di mana saja sedang aktivitas mohon untuk yang kedua ini ada seperti Trikaya Parisuda. Trikaya Parisuda ini sudah
ini udah nggak asing lagi ya, kata-kata ini sudah sering terdengar. Sering terdengar. Bahkan anak TK pun sekarang sudah mendapat pendidikan mengenai Trikaya Parisuda dengan cara dilakukan oleh guru-gurunya seperti itu. Jadi Trikaya Parisuda itu kita dituntut untuk sebagai generasi Hindu yang cerdas untuk kedepannya itu mampu pertama itu berpikir, ya berpikir yang suci terutama. Berpikir yang suci, seperti apa kita berpikir yang suci? Karena dengan pikiran itu nanti akan berimbas ke perkataan yang suci dan perbuatan yang suci. Yang ketiga, jadi ada pertama pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi semua pusatnya itu ada di pikiran ya Pak Dewo ya, di pikiran. Kalau sudah kita berpikir yang negatif, pasti akan keluar lewat perkataan kita juga negatif. Perbuatan kita sudah pasti juga akan negatif. Ya, jadi inilah sebagai pondasi kita dalam Hindu untuk sama-sama memahami apa itu Trikaya Parisuda. Iya, betul sekali. Untuk kembali ke catur guru Nika sendiri, Bu. Catur guru ya Pak Dewo ya. Jadi dalam Hindu, di sastra Hindu itu ada catur guru. Jadi catur guru ini kita harus menghormati 4 guru. Ya, supaya kita sebagai generasi muda itu bisa memiliki karakter yang baik terutama. Jadi karakter yang benar-benar bisa membanggakan orang tua kita juga, dan terutama juga keluarga besar dan sebagainya. Jadi catur guru itu kita pertama itu menghormati orang tua ya, karena orang tualah ada kita gitu ya. Pertama, kalau tidak ada orang tua tidak ada kita di sini ya Pak Dewo ya. Tidak ada kesempatan kita juga memperoleh ilmu pengetahuan. Jadi pengetahuan yang paling banyak kita peroleh itu adalah di lingkungan orang tua. Nah, setelah itu orang tua dan guru. Ya. Yang kedua itu guru ya, dari catur guru itu guru yang mendidik kita, memberikan kita ilmu pengetahuan. Kita jeda dulu sebentar Bu, Baik. karena seru sekali ya obrolan kita hari ini. Kita lanjutkan masalah untuk catur guru, kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Baik, umat sedharma, kita lanjutkan obrolan kita dengan Ibu Kumala. Tadi sudah dijelaskan karakter Hindu dibangun lewat pertama Srada dan Bhakti, yang kedua Trikaya Parisuda, dan yang ketiga yang sangat penting nih, poin pentingnya adalah catur guru. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kumala, yang pertama orang tua di rumah, yang kedua guru di sekolah, dan dilanjutkan Ibu, yang ketiga kepada siapa? Ya, terima kasih Pak Dewa. Kita lanjutkan umat sedharma berada di rumah. Yang ketiga ini pemimpin. Ya, kepada pemimpin itu, jadi kita juga harus memiliki mengetahui etika-etika kita dalam berhadapan dengan seorang pemimpin ya, dimanapun berada. Pemimpin itu bisa itu mulai dari kalau berumah tangga itu Pak Dewa, itu suami kita itu adalah pemimpin kita gitu ya, dari yang paling rendah dulu sampai di rumah dulu. Kalau kita tidak menghormati pemimpin yang berada di rumah, apa saja itu tidak akan berjalan dengan lancar, dengan baik, seperti ya izin dulu dan sebagainya. Jadi kita yang mencontohkan jadi pemirsa di rumah, mari kita kita berbicara mengenai lingkungan rumah tangga dulu ya, rumah tangga dulu Pak Dewa. Di sini kalau saya sebagai istri kemana-mana itu
wajib dulu minta izin Izin, kepada suami dulu gitu ya. Nanti kalau udah di kalangan keluarga nanti mungkin ada orang tua dan sebagainya, jadi kita juga harus terus memohon bimbingan orang tua, restu orang tua itu jangan sampai lupa. Karena zaman sekarang itu Pak Dewa banyak sekali ya generasi-generasi kita itu yang sudah, aduh, saya kan lebih canggih, lebih pintar dari orang tua saya, jadi nggak perlu dah minta izin orang tua. Banyak yang seperti itu kasusnya, jadi mau jalan-jalan sendiri saja gitu ya untuk dan dibawa ke pemimpin yang ada di sekolah atau di kantor-kantor juga, di instansi itu ada pemimpin juga. Jadi bagaimana kita menjalin hubungan yang harmonis kepada pemimpin kita, baik itu mungkin di lingkungan sekolah ya dengan kepala sekolah, dengan wakil kepala sekolah dan sebagainya, di lingkungan instansi atau kantor dengan pimpinan kita dan sebagainya. Jadi itu, dan di negara kita juga kita memiliki pemimpin ya, kepada Bapak Presiden juga mungkin kita harus mengikuti aturan-aturan yang sudah diturunkan oleh beliau ya melalui staf-stafnya, jadi harus kita ikuti juga gitu. Dan yang keempat, ya ini yang luar biasa ya Pak Dewo ya. Untuk yang keempat ini bagian dari catur guru, yaitu guru sebagai ide Sangyang Widiwasa. Jadi kita harus selalu menjalankan segala perintahnya, menjauhi larangannya, seperti ada lagu ya Pak Dewo ya. Iya, mengedepankan apapun itu ya. Jadi satu contoh ya, Hari Raya Galungan, dan ini momen kita merayakan juga Hari Raya Galungan dan Kuningan ya momennya. Di Hari Raya Kuningan itu kita sebagai umat Hindu sibuk kan Pak Dewo ya, otomatis sibuk. Jadi semua umat Hindu ya. Iya, sangat-sangat sibuk ya. Jadi tetap kita harus mengedepankan pengabdian kita ke hadapan ide Sangyang Widiwasa ya, dengan cara kerja mempersiapkan hari raya juga jalan gitu. Gimana bukan caranya? Bukan hanya dan Kuningan, iya, mungkin kita setiap harinya. Kita menemukan hari raya hampir 5 hari sekali Bu ya. Iya, 5 hari 5 sekali hari, Kliwon. Dan ada purnama dan sebagainya ya, mungkin ya. Harus yang mana harus menjadi prioritas, yang mana yang bisa betul sekali Pak Dewo, karena banyak sekali alasan-alasan sekarang fenomena yang terjadi ya di masyarakat terutama ini Pak Dewo. Saya sibuk di tempat kerja, jadi nggak sempat, sampai lupa sembahyang, sampai lupa dengan leluhurnya. Jadi leluhurlah yang menuntun kita dalam setiap langkah kita Pak Dewo sebenarnya ya, itu menjembatani kita ke hadapan ide Sangyang Widiwasa seperti itu. Betul sekali. Itu makanya temanya ini membangun karakter ya. Tujuannya Ibu mungkin untuk generasi muda kita yang ada di rumah lebih memaknai, lebih mendalami karakter di dalam ajaran Dharma kita Bu ya. Karena karakter-karakter yang seperti ini kan bisa dirubah Bu ya, seiring berjalannya waktu, seiring kita membiasakan diri, akhirnya kita jadinya terbiasa, jadinya dari hal yang mungkin berat jadinya jadi ringan, terasa ringan gitu ya. Sering jadi kita lakukan ya seiring sejalan gitu ya Pak Dewo. Sekarang kita lanjutkan pertanyaan yang berikutnya. Mungkin Ibu akan memaparkan ajaran karma pahalanya Bu. Ya, ajaran karma pahala. Karma pahalanya seperti apa Ibu? Makasih Pak Dewo. Untuk ajaran karma pahala itu udah kita ketahui bersama ya. Kita melakukan segala aktivitas itu umat sedharma harus tetap dengan tanda kutip ya karma pala. Kita harus tahu apa sih hasilnya dari perbuatan kita gitu ya. Jadi ini kaitannya dengan generasi Hindu muda, kita ya, generasi muda itu karma pala ini kayaknya masih ada juga yang belum paham gitu ya. Bisa dibilang kan menyepelekan. Ya, menyepelekan gitu ya, menyepelekan. Misalnya dengan nanti kita melakukan puasa seperti hari raya Nyepi dan sebagainya itu
nanti dosa kita bisa dihapuskan sedikit-sedikit gitu ya. Ada kalangan anak muda juga yang berpikiran seperti itu. Jadi di sini karma pala ini apa yang kita lakukan itu semua ada hasilnya, Pak Dewo ya. Hasilnya itu ada, dan itu karma pala ini tidak hanya kita nikmati hasilnya itu pada kehidupan yang akan datang dan sebagainya, sekarang pun bisa kita nikmati ya, seperti yang dalam karma pala itu ada dikatakan prarabdha karma pala ya. Jadi sekarang kita perbuat, sekarang pun kita terima hasilnya. Pak Dewo ya, itu yang harus kita takuti ya, sangat kita harus juga tanamkan ini ya, dan harus kita tanamkan muda kita atau umat sedharma kita dimanapun berada ya, kita harus benar-benar takut dan percaya intinya ya, dan percaya ajaran karma pala itu Bu ya. Ya, jadi karma pala ini kan bagian dari Pancasrada ya, Pancasrada. Jadi mohon untuk Bapak Ibu pemirsa umat sedharma yang berada di mana saja, untuk konsep tambahan niki Pak Dewo untuk Pancasrada, mohon mari kita himbau generasi kita yang berada di mana saja, generasi Hindu khususnya, untuk mengetahui Pancasrada. Ya, jadi itu yang keyakinan, keimanan kita. Kalau kita sebagai Hindu, sebagai pelajar apalagi tidak paham dengan Pancasrada, jadi itu yang membuat selalu menyepelekan apa saja ajaran-ajaran yang Hindu miliki gitu ya. Nanti akan berimbas pada pergaulan-pergaulan bebas dan sebagainya. Jadi tanpa mikirin dampak ya, dan tanpa memikirkan dampak gitu. Karena itu sudah sering sekali terjadi. Contohnya prarabdha karma pala. Sekarang kita perbuat, sekarang juga kita terima hasilnya. Jadi untuk kalangan generasi kan, kalau dia tidak belajar mau ulangan ya hasilnya otomatis mendapat nilai yang menyesuaikan. Tapi kalau sudah benar-benar belajar dari awal, sudah mempersiapkan diri pada saat ujian, dan jangankan ujian, ulangan harian saja kalau kita tidak belajar ya hasilnya juga tidak memuaskan. Seperti itu ya Pak Dewo ya, untuk karma pala itu. Iya, untuk garis besarnya nih Bu, saya nanya garis besarnya membangun karakter dan bukan sekedar gaya hidup ini. Mungkin ada garis besar yang ingin Ibu sampaikan kepada pemirsa di rumah atau generasi muda kita. Poin besarnya dari sudah kita jabarkan intisarinya, mungkin poin-poin besarnya untuk membangun karakter bukan sekadar gaya hidup ini. Mungkin tujuannya Ibu mungkin agar umat Hindu kita tidak terbawa arus, tidak terbawa arus di zaman era digital seperti ini. Mungkin kita harus mengikuti zaman era digitalnya, tapi kan di era digital ini kan ada positif dan negatifnya Bu. Nah, bagaimana cara mengantisipasi generasi muda kita dengan tema ini? Ibu mungkin bisa memaparkan atau menjelaskan poin besarnya untuk agar umat Hindu kita tidak terbawa arus yang negatif terlebih dahulu. Penting nih Ibu. Iya. Terima kasih Pak Dewo. Untuk garis besarnya ya, kita membangun karakter ini, harapan kita sebagai orang tua, generasi dimanapun berada itu, kita menginginkan generasi kita itu sebagai pelita yang luar biasa ya dalam kehidupan gitu. Jadi ini dijadikan, karakter ini dijadikan pondasi yang kuat. Jika sebagai generasi muda ini sudah memiliki pondasi yang kuat di dalam kehidupan, astungkara ya, otomatis itu akan memiliki karakter yang luar biasa, karakter yang bagus, yang berjalan sesuai dengan ajaran Dharma ya, sesuai dengan ajaran Dharma, tidak hanya sekedar ikut-ikutan tren ya, ikut-ikutan ini modelnya sekarang seperti ini. Jadi dengan adanya pondasi yang kuat, kita bisa mengikuti tren, tapi kita memiliki batas-batas ya. Ada batasan-batasan. Ya, terima kasih banyak Bu. Ya, itu tadi pembahasan mengikuti tren atau zaman di era digital ini, tapi jangan pernah kita
tersampingkan ajaran Dharma kita. Ya, kita masih ada perbincangan lagi lebih lanjut Bu, tapi setelah pariwara berikut ini. Baik umat sedharma, ya, kembali lagi kita lanjutkan perbincangan kita dengan Ibu Kumala yang sangat gimana ya, menyentuh sekali. Sekarang saya dari tema Ibu sudah banyak poin-poin yang bisa saya tanyakan ke Ibu. Yang poin terakhir yang ingin saya tanyakan ke Ibu, apa saja sekarang ini? Apa saja tugas-tugas yang penting nih, tugas-tugas yang penting untuk generasi muda Hindu kita, agar tema yang Ibu paparkan bisa diterapkan untuk adik-adik kita, generasi muda kita di rumah. Baiklah, terima kasih Pak Dewa. Jumpa lagi umat sedharma yang berada di rumah dan di mana saja yang sedang beraktivitas pada hari ini. Jadi ada beberapa tugas ya yang dimiliki untuk generasi kita, generasi cerdas, terutama generasi cerdas yang berkarakter ya, bukan generasi cerdas yang hanya mengikuti gaya hidup atau ikut-ikutan, ajang ikut-ikutan dan sebagainya, mengikuti zaman ya Pak Dewa ya. Jadi pertama itu jadilah generasi muda yang mampu berjalan atau melakukan mana kebutuhan atau membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Ya. Karena banyak sekali yang generasi kita tuh belum paham ya antara kebutuhan mereka dengan keinginan mereka tuh apa gitu. Jadi dan mohon juga kepada umat sedharma sebagai orang tua yang berada di rumah ya khususnya, jadi mohon ini juga dibimbing anak-anak kita, generasi emas kita itu untuk mereka itu memahami antara perbedaan kebutuhan dengan keinginan gitu. Jadi karena banyak sekali kasus ya, karena sudah terlalu tinggi keinginannya sampai nanti memaksakan diri dan akhirnya ya terjerumus juga di jalan yang kurang baik gitu ya, yang kurang tidak jalan dharmanya itu kurang ya, jadi tidak sesuai melenceng dengan dari ajaran dharma kita. Melenceng sekali Pak Dewa, dan itu nanti imbasnya dan dampaknya juga terhadap orang tua itu kan sekarang banyak kasus ya, sampai minggat dari rumah dan sebagainya, atau sampai tidur berhari-hari di rumah teman dan sebagainya, karena ini pengaruh adanya kebutuhan dan keinginan mereka yang jadi ini di luar batas. Peran penting orang tua Bu ya, kembali lagi peran penting orang tua untuk generasi muda. Jadinya kebanyakan orang tua yang sayang sama anaknya minta langsung dibelikan. Kadang anaknya belum minta sudah langsung dibelikan. Ya gitu. Betul sekali itu Pak Dewa. Itu secara tidak langsung memanjakan anak. Jadinya di saat kita belum bisa memilah ya, memisahkan yang mana kebutuhan dan keinginan ya. Di saat nanti anak sudah terbiasa dengan hal sesuatu yang dimanjakan, jadinya di saat orang tua tidak ada, anak itu meminta sesuatu ya, itu ya kembali lagi ya, akan ada permasalahan timbul ya, sampai ada kabur dari rumah dan sebagainya ya. Sangat penting nih Ibu. Ya, jadi itu sekarang ada hubungannya dengan yang kedua ini. Kan tugasnya sebagai seorang generasi muda itu, yang kedua kan menggunakan media sosial itu dengan dengan selalu seiring dengan nalar yang benar-benar nalar yang jernih Pak Dewa ya. Jangan kalau tidak diiringi dengan nalar yang jernih, itulah yang akan menjerumuskan generasi kita ya. Karena banyak sekali ya generasi itu seperti sudah dibelikan motor juga nggak mau yang
ganti Ya, Tiap motornya berapa itu tahun sekali harus ganti. ya motornya tuh harus yang wow Ya. gitu ya, yang zaman sekarang apa namanya Pak Dewo, iRock gitu ya. Saya nggak kurang tahu namanya gitu. Terus nanti sudah dibelikan motor mau mobil, sudah mobil, HP juga sekarang udah nggak mau lagi HP yang Android yang kayak begitu ya, HP-nya sudah iPhone dan sebagainya. Itu kembali lagi ngikutin zaman. Iya, ngikutin zaman. Jadi Ngikutin tugasnya tren, itu gunakan media sosial itu untuk dengan bijak. Iya, dengan bijak. Itu yang paling penting tugas kita sebagai generasi gitu. Terus yang ketiga Pak Dewo, kita dituntut generasi itu untuk membentuk satu komunitas yang positif. Ya, jadi Bapak Ibu umat sedharma yang berada di rumah ya atau di mana saja, mohon juga jangan terlalu membatasi anak-anak kita untuk mengikuti atau Organisasi. ya mengikuti organisasi, karena banyak fenomena yang terjadi Pak Dewo. Saya nggak dikasih Bu sama orang tua ikut organisasi inilah, organisasi itulah, atau cukup dengan belajar di rumah saja gitu. Maksudnya belajar di sekolah sampai rumah ya udah di rumah gitu, nggak dikasih ikut organisasi dan sebagainya. Jadi mohon juga dihimbau ikut organisasi, tapi organisasi yang berpositif. Ya, positif. Karena banyak sekali ya sekarang di NTB ini organisasi-organisasi pemuda pelajar itu udah luar biasa. Satu contoh organisasi apa namanya Pak Dewo yang Hindu punya itu? Yang untuk yang SMA. Ya, yang itu kalau nggak salah fokus namanya. Ya, fokus ya. Kalau di fokus itu luar biasa ya. Saya beri apresiasi yang luar biasa untuk generasi kita Hindu yang masuk di fokus, karena di fokus itu banyak memberikan ajaran-ajaran dharma ya. Dharma dari memimpin dirinya sendiri sampai berimbas untuk memimpin temennya di sekolah, bahkan bisa sampai di lingkungan rumahnya juga. Banyak poin positif yang kita dapatkan dari mengikuti organisasi positif Iya, tentunya. positif terutama gitu. Lalu yang ketiga itu jangan malu ya. Banyak yang malu, minder mengikuti satu kegiatan atau mengikuti satu perkumpulan yang seperti organisasi itu ya. Aduh, nanti saya dibilang jadi soalim dan sebagainya, kan banyak generasi yang seperti itu ya, yang jadi yang karakternya itu masih rendah gitu untuk tatanannya Pak Dewo. Dan lalu yang cita-cita. Ya, itu tugas kita untuk membangun cita-cita itu yang sesuai dengan ajaran-ajaran Dharma, khususnya ya dalam ajaran Dharma di kalangan pemuda-pemuda Hindu ya. Ya, baik Ibu, terima kasih banyak. Materi hari ini sangat luar biasa, penuh makna. Mungkin untuk segmen ini saya meminta ke Ibu, apa sih kesimpulannya dari tema kita hari ini? Generasi Hindu cerdas, bukan bebas tanpa batas, bangun karakter bukan sekedar gaya hidup. Ya, Ibu, ya yang bisa minta kesimpulannya saja Bu untuk tema kita hari ini. Ya, baiklah, nggak terasa kita sudah panjang lebar untuk sharing ilmu, sharing materi terkait untuk karakter untuk generasi Hindu kita yang cerdas dan berkarakter. Di sini mari Bapak Ibu umat sedharma yang berada di mana saja, dari beberapa pemaparan tadi bisa saya simpulkan ya, kita generasi Hindu bebas bisa mengikuti tren apa saja. Tren apa saja, tapi dengan didasari oleh pondasi yang kuat sehingga kita menjadi generasi yang berkarakter ya. Jadi tidak hanya bebas asal-asalan, tapi bebas berkarakter sesuai dengan ajaran-ajaran Dharma, khususnya ajaran-ajaran di dalam agama Hindu Pak Dewo. Mungkin itu Pak Dewo. Ya, terima kasih banyak Ibu. Ya, sangat luar biasa materi hari ini. Perbincangan saya dengan Ibu Kumala sangatlah menginspirasi untuk
Untuk umat sedharma dimanapun Anda berada, poin terpenting yang bisa kita petik untuk hari ini, khususnya generasi Hindu kita, agar lebih cerdas. Boleh bebas tanpa batas, asalkan kita ingat dengan ajaran Dharma, Bu, Ya, ya. benar sekali. Ya, itu tadi perbincangan kita hari ini dengan Ibu Kumala. Kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata pada saat berlangsungnya segmen ini. Saya akhiri dengan Parame Santi. Om Santi, 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 Om.